Maaf, tidak ada kamar untukmu di sini. Kamar yang kami pesan hanya untuk orang penting, bukan untuk seorang babu sepertimu. Itu kalimat yang dilontarkan ibu mertua saya di lobi Hotel Bintang 5, di depan puluhan tamu yang menatap. Suami saya hanya menunduk. Ia tidak membela saya sedikit pun. Maka malam itu, saya pergi tanpa pamit dan menghilang. Selama 3 hari, tidak ada satupun dari mereka yang menanyakan kabar saya. Tapi 2 bulan kemudian, mereka menelpon saya dengan panik, memohon, karena rumah yang mereka tinggali ternyata bukan milik mereka. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kisah ini dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar kanal ini terus berkembang. Selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Aruna Larasati, 33 tahun. Saya pemilik sebuah biro perjalanan kecil di kawasan Tebet, Jakarta. Usaha itu saya rintis sendiri sejak sebelum menikah. Sudah 5 tahun saya menjadi istri Adrian Pratama. Dan selama 5 tahun itu pula, saya belajar satu hal di mata keluarga ini. Saya bukan istri, saya hanya pelayan tanpa gaji. Adrian bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan ternama. Gajinya besar di atas kertas. Tapi yang tidak ia sadari, gaji itu tidak pernah cukup selama bertahun-tahun. Sayalah yang diam-diam menambal setiap kebocoran. Tagihan listrik yang membengkak karena ibu mertua tak pernah mau mematikan pendingin ruangan. Cicilan mobil Adrian. Bahkan renovasi rumah ibu mertua di kampung. Saya membayar semuanya. Dalam diam. Rumah yang kami tinggali pun sebenarnya adalah milik saya. Saya membelinya dari warisan nenek. Jauh sebelum saya mengenal Adrian. Tapi tidak ada yang peduli soal itu. Yang mereka tahu, Aruna adalah perempuan yang harus selalu siap sedia 24 jam. Ibu mertua saya bernama Santi Lesmana, 60 tahun. Ia berasal dari keluarga biasa di sebuah kampung di Jawa Tengah. Tapi sejak anaknya sukses, ia merasa dirinya keturunan ningrat. Ia suka mengipas diri dengan gaya bangsawan. Ia suka memesan menu termahal tanpa melihat harga. Dan ia paling suka merendahkan saya. Adik ipar saya, Sari, juga tak jauh berbeda. Setiap bulan ia merengek minta uang untuk gaya hidupnya. Dan setiap bulan pula, Adrian menyuruh saya yang menanggungnya. Saya sudah terbiasa. Setidaknya, begitu yang saya kira. Sampai liburan itu mengubah segalanya. Untuk memahami mengapa saya akhirnya memilih pergi, izinkan saya menceritakan sedikit tentang 5 tahun yang saya lalui. Saya dan Adrian menikah karena cinta. Setidaknya, begitu yang saya yakini saat itu. Adrian dulu lelaki yang manis. Ia rajin mengantar saya ke kantor, membawakan makan siang, dan mendengarkan cerita-cerita saya. Saya pikir saya menemukan lelaki yang tepat. Masalah dimulai 6 bulan setelah pernikahan, ketika Ibu Santi memutuskan untuk tinggal bersama kami. Alasannya, ia kesepian di kampung sejak ditinggal mendiang suaminya. Saya, sebagai menantu, tentu tidak bisa menolak. Saya menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi perlahan, rumah saya bukan lagi rumah saya. Ibu Santi mengubah segalanya sesuai seleranya. Ia memindahkan perabotan, mengganti menu masakan, bahkan mengatur jam tidur kami yang lebih menyakitkan. Ia perlahan mengubah cara Adrian memandang saya. Setiap kali kami berselisih, Adrian selalu memihak ibunya. Selalu. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada tahun kedua pernikahan, nenek saya meninggal dunia. Beliau mewariskan sejumlah uang dan emas batangan kepada saya. Warisan itu cukup besar, hasil kerja keras nenek selama puluhan tahun. Saya berniat menyimpannya untuk masa depan kami. Tapi Ibu Santi punya rencana lain. Ia membujuk Adrian agar warisan itu dipakai untuk merenovasi rumahnya di kampung, agar terlihat megah saat lebaran tiba. Adrian setuju tanpa bertanya pada saya. Ketika saya protes, ia justru memarahi saya. Ia berkata, sebagai istri yang baik, saya harus berbakti pada mertua. Saya menelan kekecewaan itu. Saya pikir mungkin ini bentuk pengabdian. Tahun-tahun berikutnya, polanya selalu sama. Setiap kali ada masalah keuangan, sayalah yang harus menambal. Penghasilan saya dari biro perjalanan yang seharusnya saya tabung, habis
untuk gaya hidup mereka. Cicilan mobil Adrian yang ia beli untuk pamer, tas dan perhiasan Ibu Santi, bahkan uang jajan adik ipar saya. Saya tidak pernah dianggap. Di setiap acara keluarga, saya selalu menjadi yang melayani, memasak, mencuci piring, mengurus tamu. Sementara Ibu Santi duduk seperti ratu, memamerkan menantunya kepada para tamu, bukan sebagai istri anaknya, melainkan sebagai pembantu yang cekatan. Pernah dalam sebuah acara arisan, salah satu teman Ibu Santi bertanya, "Siapa saya?" Ibu Santi menjawab enteng, bahwa saya adalah perempuan yang membantu di rumah, bukan menantu, bukan istri Adrian. Hanya perempuan yang membantu. Adrian yang berdiri di sebelahnya hanya diam, tidak meluruskan. Malam itu, saya menangis di kamar mandi. Tapi keesokan paginya, saya kembali tersenyum dan melayani mereka. Karena saya masih berharap suatu hari mereka akan menghargai saya. Harapan itu ternyata sia-sia. Sebenarnya, jauh sebelum liburan itu, benih keputusan saya sudah mulai tumbuh. 3 bulan sebelumnya, saya tidak sengaja mendengar percakapan Ibu Santi dengan Sari di dapur. Mereka tidak tahu saya ada di balik pintu. Ibu Santi berkata pada Sari bahwa Adrian sebaiknya segera menceraikan saya. Alasannya, saya belum juga memberikan cucu. Ia ingin Adrian menikah lagi dengan perempuan dari keluarga terpandang dan yang membuat darah saya membeku. Ibu Santi berkata bahwa rumah dan semua harta tetap akan menjadi milik Adrian, karena saya hanyalah menantu yang tidak berhak atas apapun. Saya tersenyum mendengarnya saat itu. Mereka tidak tahu rumah yang mereka rebut itu, sertifikatnya atas nama saya. Mereka tidak tahu uang yang mereka hamburkan itu berasal dari kantong saya. Mereka begitu yakin bahwa saya tidak punya apa-apa, sehingga mereka lupa berhati-hati. Sejak hari itu, diam-diam saya mulai bersiap. Saya berkonsultasi dengan Pak Tono soal status harta. Saya merapikan dokumen-dokumen penting. Saya memindahkan tabungan ke rekening yang tidak mereka ketahui. Saya hanya menunggu satu momen, satu pemicu terakhir untuk benar-benar pergi. Dan momen itu datang di lobi Hotel Bintang 5 saat Ibu Santi menyebut saya babu di depan umum. Semuanya bermula dari rencana liburan keluarga ke sebuah kawasan wisata eksklusif. Ibu Santi yang mengusulkannya. Ia ingin pamer kepada teman-teman arisannya bahwa keluarganya mampu menginap di Hotel Bintang 5. Tentu saja, biayanya dibebankan kepada saya. Saya yang memesan tiket pesawat. Saya yang memesan kamar hotel. Saya yang menyiapkan obat-obatan dan camilan kesukaan ibu mertua. Bahkan saya pula yang harus membawa semua barang. Pagi keberangkatan, saya bangun pukul 3 dini hari. Saya menyiapkan sarapan, mengemas 7 koper, lalu merias wajah seadanya. Adrian dan ibunya hanya tinggal duduk manis di mobil sambil bermain ponsel. Di sepanjang perjalanan, dada saya terasa sesak, bukan karena lelah fisik semata, tapi karena saya mulai merasa kesabaran saya sudah hampir habis. Hanya saja, saya belum tahu bahwa hari itu adalah hari terakhir saya menelan semuanya. Matahari siang itu terasa begitu terik, seolah ikut memanaskan suasana hati saya yang sudah mendidih sejak perjalanan dimulai. Saya berdiri di depan pintu kaca otomatis sebuah hotel megah. Kedua tangan saya kebas mencengkeram 2 koper besar. Di bahu kanan tersampir tas berisi obat-obatan dan camilan milik ibu mertua. Peluh menetes dari pelipis, merusak riasan tipis yang saya kenakan sejak subuh. Beberapa langkah di depan, Adrian dan Ibu Santi berjalan dengan dagu terangkat tinggi, tanpa membawa beban apapun selain tas tangan kecil bermerek mahal. Mereka melenggang masuk ke lobi yang dingin, meninggalkan saya bergulat sendirian dengan 5 koper besar dan 2 tas jinjing. Tidak ada satupun petugas yang sigap membantu. Rombongan tamu lain baru saja tiba bersamaan. Saya menggertakkan gigi, merebut sebuah troli dari pojok pilar, lalu menumpuk semua koper
dan mendorongnya masuk. Di dalam lobi bermarmer itu, Ibu Santi sudah duduk manis di sofa beludru merah merun. Ia mengibaskan kipas lipatnya, sesekali mengeluh tentang cuaca yang menurutnya tidak bersahabat bagi kulit halusnya. Adrian berdiri di sampingnya, sibuk membaca pesan di ponsel. Sama sekali tidak menoleh untuk memastikan apakah istrinya butuh bantuan. Pemandangan ini sudah menjadi makanan sehari-hari bagi saya selama 5 tahun. Saya memarkir troli di dekat pilar, lalu berjalan ke meja resepsionis, tempat Adrian akhirnya mulai melakukan pendaftaran. Wajah Adrian tampak berkerut. Suaranya mulai meninggi, menarik perhatian tamu lain. Saya merasa ada yang tidak beres, lalu mendekat. Namun suami saya bahkan tidak menoleh. Petugas resepsionis, seorang perempuan muda dengan senyum yang dipaksakan karena gugup, mencoba menjelaskan sambil menunjuk layar komputer. Ternyata ada kesalahan teknis dari agen perjalanan daring. Pesanan yang seharusnya 2 kamar deluxe dengan pintu terhubung, tercatat hanya 1 kamar suite keluarga dengan 1 ranjang besar dan 1 ranjang tambahan kecil. Ibu Santi yang mendengar keributan langsung bangkit. Hak sepatunya menggema di seluruh lobi. Tanpa bertanya, duduk perkaranya. Ia menuding petugas itu tidak becus bekerja. Ia mengeluarkan rentetan kalimat pedas, mengaku sebagai pelanggan setia jaringan hotel ini. Padahal ini kali pertama mereka menginap di sini. Petugas itu menunduk meminta maaf berkali-kali. Ia menjelaskan, hotel sedang penuh karena musim liburan. Tidak ada kamar kosong lain, bahkan kelas standar sekalipun. Suasana hening sejenak. Saya menatap Adrian, berharap suami saya mengambil keputusan. Mungkin kami bisa mencari hotel lain. Mungkin Adrian bisa tidur di sofa, sementara saya dan ibunya berbagi ranjang. Namun, harapan saya hancur. Adrian justru menatap ibunya dengan wajah bingung, menyerahkan semua keputusan pada wanita parubaya itu. Ibu Santi memutar bola matanya. Ia menatap saya dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan yang sangat merendahkan, seolah saya adalah noda kotor di lantai marmer yang indah itu. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara cukup lantang hingga terdengar tamu di sekitar. Ia berkata bahwa kamar suite itu hanya cukup untuk dirinya dan Adrian. Ia butuh istirahat berkualitas, katanya, dan tidak bisa tidur berdesakan. Saya tertegun, masih mencoba mencerna arah pembicaraan. Dalam pikiran naif, saya kira Ibu Santi akan menyuruh saya memesan kamar lain yang lebih murah. Namun kalimat berikutnya bagaikan petir di siang bolong. Ibu Santi berkata dengan nada dingin penuh penekanan. Ia berkata, tidak ada kamar untuk saya. Kamar itu, katanya, hanya untuk orang-orang penting, yaitu dirinya dan anak lelakinya, bukan untuk seorang babu seperti saya. Wajah saya memanas seketika. Kata babu itu terngiang-ngiang, memantul-mantul di dinding kepala saya yang mulai pening. Saya menoleh cepat ke arah Adrian, menuntut pembelaan. Namun, Adrian, lelaki yang berjanji melindungi saya di depan penghulu 5 tahun lalu, hanya menunduk memainkan ujung kemejanya, tidak berani menatap mata saya, apalagi membantah ibunya. Belum cukup sampai di situ. Ibu Santi bertanya kepada resepsionis, apakah ada ruangan gudang atau kamar pelayan yang bisa dipakai? Resepsionis itu serba salah, lalu ragu menyebut ada kamar kecil di lantai dasar dekat parkir, biasanya untuk sopir tamu VIP. Kondisinya sederhana, tanpa pendingin ruangan. Ibu Santi tersenyum. Ia menoleh pada Adrian, hendak menawarkan kamar sopir itu untuk saya. Tapi kemudian ia meralat ucapannya sendiri. Ia berkata, saya bahkan tidak pantas mendapat kamar supir. Saya harus tetap berjaga di lobi, kalau-kalau ia membutuhkan sesuatu malam nanti. Ia melarang saya masuk ke kamar suite. Ia menyuruh saya mencari tempat tidur sendiri, entah di sofa lobi, entah dimanapun, asalkan tidak mengganggu pemandangan mereka. Saya merasakan sesuatu retak di dalam dada. Bukan suara hati yang patah, melainkan suara rantai kesabaran yang putus. Selama ini saya diam saat penghasilan saya dipakai menutupi cicilan mobil Adrian. Saya diam saat warisan nenek dipakai merenovasi rumah Ibu Santi. Saya diam saat diperlakukan seperti pembantu di setiap acara keluarga. Tapi
Hari ini, di tempat umum ini, harga diri saya diinjak sampai rata dengan tanah. Saya menatap wajah tua Ibu Santi yang penuh kemenangan dan wajah Adrian yang pengecut. Tiba-tiba, rasa lelah di tubuh saya menguap, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan asing. Sebuah ketenangan yang menakutkan. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Baik. Bu, kata saya datar. Kalau begitu, saya tidak akan mengganggu istirahat orang-orang penting. Ibu Santi tampak puas dengan kepatuhan saya. Ia tak sadar di balik senyum itu. Saya sedang mengambil keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Sebenarnya, penghinaan di lobi hotel itu bukanlah yang pertama dalam perjalanan ini. Sejak keberangkatan, mereka sudah memperlakukan saya seperti pesuruh di bandara saat keberangkatan. Ibu Santi membuat keributan pertama. Ia merasa kursi pesawat yang saya pesan tidak cukup nyaman untuknya. Padahal saya sudah memesan kelas bisnis untuknya dan Adrian. Sementara saya sendiri rela duduk di kelas ekonomi untuk menghemat. Ibu Santi malah menuntut agar saya menukar kursi saya dengan kursinya. Karena katanya, kelas bisnis pun masih kurang baik untuk punggungnya. Dan ia ingin duduk di dekat jendela. Saya menukar tiket itu dengan biaya tambahan yang tidak sedikit. Tanpa ucapan terima kasih. Hanya keluhan bahwa saya terlalu lama mengurusnya. Di pesawat, saya yang seharusnya beristirahat, justru bolak-balik dari ekonomi ke bisnis, mengantar obat, mengambilkan selimut, dan memijat kaki Ibu Santi yang katanya pegal. Para pramugari menatap saya dengan iba, mengira saya adalah perawat pribadi yang dibayar. Sesampainya di kawasan wisata, sebelum menuju hotel, Ibu Santi memaksa mampir ke sebuah pusat perbelanjaan. Ia ingin membeli oleh-oleh untuk teman arisannya selama 3 jam. Saya mengikutinya dari toko ke toko, membawa kantong belanjaan yang semakin menumpuk. Semua dibayar dengan kartu kredit saya. Total belanjaan itu mencapai puluhan juta rupiah. Adrian, suami saya, hanya duduk di kursi tunggu sambil bermain ponsel. Sesekali ia menengok, hanya untuk menyuruh saya cepat agar ibunya tidak menunggu lama. Saat itu, saya sudah merasa lelah luar biasa. Tapi saya masih menahan diri. Saya pikir ini hanya soal beberapa hari. Saya tidak tahu puncaknya akan datang begitu cepat di lobi hotel. Maka, ketika Ibu Santi akhirnya menyebut saya babu di depan puluhan orang, itu bukanlah penghinaan pertama. Itu hanyalah tetes terakhir yang membuat gelas kesabaran saya tumpah. Malam itu, saya berjalan keluar dari lobi hotel dengan koper kecil saya sendiri. Hanya 1 koper. Sisanya, 5 koper besar berisi pakaian dan keperluan Ibu Santi serta Adrian. Saya tinggalkan begitu saja di troli dekat pilar. Tidak ada yang menahan saya. Adrian terlalu sibuk mengurus ibunya yang rewel. Ibu Santi terlalu sibuk merasa menang. Saya memesan taksi, lalu pergi ke sebuah hotel butik kecil di sisi lain kota. Bukan karena saya tak mampu membayar yang mahal, tapi karena saya butuh tempat untuk berpikir dengan tenang. Di kamar hotel yang sederhana itu, saya duduk di tepi ranjang. Saya membuka ponsel. 5 tahun pernikahan terputar kembali di kepala saya, seperti film yang menyakitkan. Saya teringat hari pertama Adrian melamar. Ia berjanji akan menjadikan saya ratu. Nyatanya, saya menjadi babu. Saya teringat saat Ibu Santi pindah ke rumah kami, lalu perlahan mengambil alih segalanya, termasuk hati anaknya. Lalu, saya teringat satu hal yang selama ini mereka lupakan. Semua yang mereka nikmati berdiri di atas uang saya. Dan semua itu bisa saya cabut kembali kapan saja. Malam itu, saya tidak tidur. Saya membuka laptop dan mulai bekerja. Bukan untuk biro perjalanan saya, tapi untuk masa depan saya sendiri. Hal pertama yang saya lakukan, saya menelpon Pak Tono. Ia pengacara yang sudah lama menangani urusan usaha saya. Suaranya terdengar mengantuk, tapi ia langsung terjaga ketika saya menjelaskan keadaan. Bu Aruna yakin dengan keputusan ini? Tanya Pak Tono pelan. Sangat yakin. Pakistan, jawab saya. Saya sudah cukup lama menjadi babu. Mulai besok, saya ingin menjadi diri saya sendiri lagi. Pak Tono menghela napas. Lalu ia berkata bahwa secara hukum, posisi saya sangat kuat. Rumah itu atas nama saya, dibeli sebelum menikah dari warisan. Itu bukan harta bersama,
Itu harta bawaan, sepenuhnya milik saya. Saya tersenyum dalam gelap. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya merasa bisa bernapas. Keesokan paginya, saya tidak kembali ke hotel mereka. Saya justru pergi ke bandara. Tapi sebelum itu, saya membuka aplikasi perbankan di ponsel. Kartu kredit platinum yang selama ini dibanggakan Adrian. Kartu yang ia pamerkan ke teman-temannya. Sebenarnya hanyalah kartu tambahan. Kartu induknya atas nama saya. Saya yang membayar tagihannya setiap bulan. Dengan satu sentuhan jari, saya memblokir kartu itu. Permanen. Begitu pula kartu tambahan milik Ibu Santi. Lalu, saya membuka akun agen perjalanan daring. Akun yang memang saya kelola sebagai pemilik biro. Saya membatalkan tiket pesawat pulang mereka. Saya membatalkan reservasi mobil sewaan yang sudah saya pesan untuk liburan ini. Satu persatu, saya cabut semua fasilitas yang selama ini mereka nikmati secara cuma-cuma. Seperti mencabut kabel dari sebuah alat yang berhenti bekerja. Saya tidak merasa jahat, saya hanya berhenti membiayai orang-orang yang menganggap saya tidak penting. Setelah itu, saya menonaktifkan ponsel lama saya, lalu memasang kartu baru. Nomor lama saya biarkan mati. Saya ingin tahu, berapa lama mereka baru menyadari bahwa babu mereka telah pergi. Ternyata mereka tidak menyadarinya sampai 3 hari kemudian di hotel itu. Hari pertama berlalu tanpa saya. Ibu Santi dan Adrian justru senang. Mereka pikir saya pulang lebih awal karena merajuk. Mereka menikmati kamar suite mereka, memesan layanan kamar mahal, dan bersantai. Tapi masalah mulai muncul di hari kedua. Mereka sering terlambat turun untuk sarapan, hanya mendapat sisa makanan yang dingin. Mereka terus bertengkar soal hal sepele. Siapa yang harus membawa tas belanjaan? Siapa yang memegang kunci kamar yang sering tertinggal di dalam? Tanpa saya, segala sesuatu menjadi kacau. Selama ini, sayalah yang mengatur semuanya. Jadwal, makanan, barang, uang. Mereka tak pernah tahu betapa banyak yang harus diurus, karena selama ini semuanya berjalan otomatis di tangan saya. Pagi ketiga, kekacauan mencapai puncaknya. Ibu Santi bangun dengan suasana hati buruk, karena pendingin ruangan kamar mereka rusak tengah malam, dan teknisi lambat memperbaiki. Ia menyalahkan Adrian yang tidak becus menekan pihak hotel. Adrian sendiri sudah kehabisan energi, wajahnya kusut. Matanya berkantung hitam karena kurang tidur, akibat mendengar dengkuran ibunya yang keras di kamar sempit itu. Kemejanya lecek, karena ia tidak tahu cara memakai layanan Binatu Hotel, yang ternyata berbayar mahal, dan ia terlalu gengsi mencuci sendiri. Mereka duduk di lobi, menunggu mobil sewaan untuk pergi ke tempat wisata. Namun mobil itu tak kunjung datang. Setelah hampir 1 jam menunggu di tengah panasnya lobi, Adrian mengecek email di ponsel. Ia menemukan bahwa reservasi mobil itu telah dibatalkan secara otomatis, karena kartu yang terdaftar sebagai jaminan tidak valid. Adrian mulai gelisah. Ia mencoba menghubungi nomor saya untuk kesekian kali. Ia sudah menelpon puluhan kali selama 2 hari terakhir. Mengirim pesan suara, pesan teks, hingga email. Tetapi semuanya tak terjawab. Ponsel saya mati. Tidak ada centang biru. Tidak ada nada sambung. Saya benar-benar menghilang, ditelan bumi. Adrian mulai merasa takut. Bukan karena mengkhawatirkan keselamatan istrinya, melainkan karena mengkhawatirkan nasibnya sendiri yang mulai berantakan. Ibu Santi yang tidak sabar mulai mengomel panjang lebar di depan umum. Ia menuduh Adrian tidak becus mengurus apapun. Demi menenangkan ibunya yang mulai mengamuk seperti anak kecil, Adrian memutuskan memesan taksi daring dengan tarif mahal menuju sebuah restoran makanan laut terkenal di pinggir pantai. Ia berpikir, makan siang mewah akan meredakan amarah ibunya. Ia yakin saya hanya sedang merajuk dan bersembunyi di hotel murah di sekitar sana. Adrian berpikir, nanti malam ia akan mencari saya lagi, lalu memaksa saya pulang. Karena uang tunai di dompetnya semakin menipis. Sesampainya di restoran mewah itu, Ibu Santi langsung memesan menu paling mahal, tanpa melihat harga. Kepiting raja, ikan bakar,
dan minuman kelapa muda utuh. Seolah ingin membalas dendam atas ketidaknyamanan yang ia alami di hotel. Adrian hanya memesan nasi goreng biasa. Perutnya terlalu mulas memikirkan tagihan yang akan datang. Mereka makan dalam diam. Ibu Santi sibuk memotret makanannya untuk dipamerkan di media sosial dengan keterangan palsu tentang betapa bahagianya liburan mereka. Sementara Adrian sibuk mengecek saldo rekening yang angkanya semakin menyedihkan. Ia berharap kartu kredit tambahannya masih bisa dipakai. Saat pelayan datang membawa tagihan, Adrian dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinum yang selama ini ia banggakan. Ia tidak tahu bahwa kartu itu hanya kartu tambahan yang induknya saya pegang. Pelayan mengambil kartu itu dengan sopan, lalu membawanya ke mesin di meja. Adrian meneguk air putih, mencoba bersikap santai. Namun beberapa detik kemudian, pelayan kembali dengan wajah canggung. Ia memberitahu Adrian bahwa transaksinya ditolak. Adrian mengerutkan kening, yakin ada kesalahan mesin. Ia menyuruh pelayan mencoba lagi. Pelayan menuruti, namun hasilnya sama. Mesin itu mengeluarkan bunyi panjang yang menyakitkan telinga. Diikuti struk kecil bertuliskan, transaksi ditolak. Keringat dingin mulai mengucur di punggung Adrian. Ia mencoba kartu debit pribadinya, tetapi saldonya tidak cukup untuk membayar total tagihan yang mencapai jutaan rupiah. Ibu Santi yang menyadari ada masalah mulai panik. Ia bertanya dengan suara keras, "Apa yang terjadi?" Adrian berbisik gemetar bahwa semua kartunya tidak bisa dipakai. Pelayan kini memandang mereka dengan tatapan curiga, seolah mereka penipu yang ingin makan gratis. Manajer restoran melipat tangan di dada dengan wajah garang. Suasana menjadi tegang. Para pengunjung di meja sebelah mulai berbisik sambil menunjuk ke arah mereka. Sementara itu, di belahan dunia lain, saya sedang duduk santai di kursi kelas bisnis sebuah maskapai internasional. Saya menikmati segelas jus jeruk dingin sambil membaca majalah. Di layar ponsel baru saya, muncul notifikasi dari aplikasi perbankan. Pemberitahuan tentang adanya percobaan transaksi dalam jumlah besar yang gagal, karena status kartu telah diblokir permanen. Saya tersenyum tipis. Saya membayangkan wajah panik Adrian dan wajah merah padam Ibu Santi. Saya tidak merasa bersalah sedikit pun. Saya menutup notifikasi itu, lalu memejamkan mata, bersiap memulai petualangan baru seorang diri, meninggalkan beban hidup yang selama ini saya pikul di pundak. Kembali ke restoran, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Ibu Santi akhirnya terpaksa membongkar isi tasnya. Ia mengeluarkan dompet kecil, tempat ia menyimpan uang pensiun mendiang suaminya. Uang yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dengan tangan gemetar menahan marah dan malu. Ia menghitung lembar demi lembar uang tunai di depan manajer restoran dan pelayan yang menontonnya. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Ibu Santi, yang selalu merasa dirinya keturunan ningrat. Ia harus membayar makanannya sendiri di depan umum, karena anak lelakinya tidak mampu. Setelah lunas, Ibu Santi berdiri. Lalu, di depan semua orang, ia menampar pipi Adrian dengan keras. Suara tamparan itu menggema, membuat seluruh restoran hening. Ibu Santi berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Adrian yang memegangi pipinya yang panas. Hancur lebur di hadapan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan rasa kasihan sekaligus geli. Mungkin Anda bertanya, bagaimana saya bisa mengosongkan seluruh rumah hanya dalam waktu seminggu? Izinkan saya menceritakannya. Hari pertama setelah meninggalkan hotel, saya tidak langsung terbang ke luar negeri. Saya kembali dulu ke Jakarta dengan penerbangan pagi. Saya tahu saya punya waktu sekitar seminggu sebelum Adrian dan ibunya pulang, karena tiket pulang mereka masih lama, dan saya berniat membatalkannya di saat terakhir. Begitu tiba di rumah, saya langsung bekerja. Saya menghubungi Mbak Asih, pembantu lama kami yang dulu dipecat sepihak oleh Ibu Santi karena dianggap kurang cekatan. Mbak Asih yang baik hati bersedia membantu saya, bahkan mengajak beberapa kerabatnya. Selama 3 hari, kami mengemas dan memindahkan seluruh barang yang saya beli dengan uang saya sendiri. Saya menyewa jasa pindahan profesional, sofa, televisi, kulkas, oven, meja makan marmer, ranjang, lemari, karpet, lukisan, hingga gorden sutra. Semuanya saya angkut ke sebuah gudang penyimpanan yang saya sewa. Saya teliti memilah. Barang yang saya beli
Saya ambil barang milik Adrian, seperti pakaian dan beberapa peralatan lamanya. Saya tinggalkan, tapi saya tidak menatanya rapi. Saya memasukkannya ke dalam kantong plastik sampah hitam, lalu menumpuknya di sudut kamar. Sebuah pesan kecil tentang bagaimana saya menghargai barang-barangnya, sama seperti bagaimana ia menghargai saya. Hari keempat, saya memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci rumah. Saya juga mengganti gorden agar tak ada yang bisa mengintip dari luar. Hari kelima, saya menemui Pak Tono untuk menyelesaikan dokumen gugatan cerai dan somasi pemisahan harta. Semuanya sah, lengkap, dan tidak bisa dibantah. Pak Tono memuji ketelitian saya menyimpan sertifikat rumah dan bukti-bukti pembelian barang selama ini. Ternyata, kebiasaan saya menyimpan setiap nota dan kwitansi yang dulu ditertawakan Ibu Santi sebagai kebiasaan orang miskin, kini menjadi senjata paling ampuh. Hari keenam, saya meletakkan amplop coklat berisi somasi itu di tengah kamar utama. Lalu, saya mengunci rumah dan pergi ke bandara untuk benar-benar memulai hidup baru. Saya tidak merasa kejam, saya hanya mengambil kembali apa yang memang milik saya dan meninggalkan mereka dengan apa yang memang milik mereka, yaitu kesombongan yang tidak berharga. Sementara itu, hal lain juga terjadi tanpa saya rencanakan. Ingatkah Anda saat Ibu Santi menampar Adrian di restoran karena tak mampu membayar? Ternyata ada pengunjung lain yang merekam kejadian itu diam-diam. Video itu, entah bagaimana, tersebar di media sosial. Dalam video itu, terlihat jelas wajah Ibu Santi yang menghitung uang receh dengan tangan gemetar, lalu menampar anaknya di depan umum. Video itu menjadi viral. Banyak yang menertawakan. Banyak pula yang menebak-nebak cerita di baliknya. Beberapa orang yang mengenal Ibu Santi dari grup arisan segera mengenalinya. Dalam hitungan hari, seluruh teman arisan Ibu Santi tahu bahwa wanita yang selalu menyombongkan kekayaannya itu ternyata harus menghitung uang receh di restoran karena anaknya bangkrut. Reputasi yang selama ini ia bangun dengan kebohongan runtuh dalam semalam. Ibu Santi yang dulu menjadikan media sosial sebagai panggung pamernya, kini tidak berani lagi membuka ponselnya. Setiap notifikasi terasa seperti ejekan. Karma memang bekerja dengan caranya sendiri. Terkadang, ia datang dari arah yang tak pernah kita duga. 1 minggu kemudian, liburan yang penuh penderitaan itu akhirnya berakhir. Adrian dan Ibu Santi pulang, bukan dengan pesawat seperti saat berangkat, melainkan dengan bus malam antar kota yang sempit dan berbau minyak angin. Tiket pesawat pulang mereka hangus karena dibatalkan oleh saya melalui akun agen perjalanan yang memang saya kelola. Uang tunai mereka sudah habis, kartu kredit mati, dan Adrian terlalu malu untuk meminjam pada teman-temannya. Sepanjang perjalanan 10 jam di dalam bus, Ibu Santi tidak henti-hentinya memaki saya. Ia menyusun rencana di kepalanya untuk menghabisi menantunya begitu sampai di rumah, mengusir saya, atau bahkan melaporkan saya ke polisi atas tuduhan penelantaran. Mereka tiba di depan rumah saat matahari baru terbit. Tubuh pegal linu, wajah berminyak. Koper-koper besar itu kini terasa 10 kali lebih berat karena harus diseret dari jalan raya ke depan pagar. Adrian berharap saya sudah ada di rumah. Mungkin sedang menangis menyesal, siap bersimpuh meminta maaf. Ia membayangkan rumah yang sejuk, sarapan yang sudah tersedia, dan air hangat untuk mandi. Namun harapan itu sirna saat Adrian mencoba memasukkan kunci ke lubang pintu depan. Kunci itu masuk, tapi tidak bisa diputar. Adrian mencoba lagi, menggoyangkannya ke kiri dan kanan. Tapi pintu tetap terkunci rapat. Kuncinya sudah diganti. Ibu Santi mulai berteriak dari belakang, menyuruh Adrian jangan main-main. Adrian yang panik menggedor pintu, memanggil nama saya berulang kali. Tidak ada jawaban. Rumah itu sunyi senyap. Jendela tertutup rapat dengan tirai yang sepertinya sudah diganti karena warnanya berbeda. Firasat buruk mulai menjalar di dada Adrian. Ia akhirnya memanggil tukang kunci yang kebetulan lewat di kompleks. Dengan sisa uang receh terakhir, ia membayar tukang kunci itu untuk membobol pintu rumahnya sendiri. Suara bor dan palu yang menghantam gagang pintu terdengar memilukan di pagi yang sunyi. Tetangga sebelah mulai keluar, menatap mereka dengan tatapan aneh.
Adrian berusaha menyembunyikan wajah. Sementara Ibu Santi sibuk berkacak pinggang. Berpura-pura ini hanya masalah kunci macet biasa. Setelah 10 menit yang menyiksa, pintu akhirnya terbuka dengan derit panjang. Adrian dan Ibu Santi bergegas masuk, siap meluapkan amarah mereka pada saya. Namun begitu, kaki mereka melangkah ke ruang tamu. Langkah mereka terhenti seketika. Mulut Ibu Santi yang sudah terbuka kini ternganga lebar tanpa suara. Rumah itu kosong, benar-benar kosong. Tidak ada sofa kulit tempat Adrian biasa menonton bola. Tidak ada televisi layar datar 60 inci yang saya beli tahun lalu. Tidak ada karpet, tidak ada lukisan di dinding. Bahkan gorden sutra yang mahal itu pun lenyap. Ruang tamu itu hanya menyisakan lantai keramik yang dingin. Dan jejak debu berbentuk kotak di tempat barang-barang dulu berada. Suara langkah kaki mereka menggema, memantul di dinding kosong yang seolah menertawakan mereka. Adrian berlari ke dapur. Kosong. Kulkas 2 pintu. Oven tanam. Meja makan marmer. Semuanya hilang. Hanya tersisa kompor portabel lama milik Adrian zaman kuliah. Tergeletak menyedihkan di pojok ruangan. Adrian berlari naik ke lantai 2, menuju kamar tidur utama. Jantungnya berdegup kencang, berharap setidaknya ranjang mereka masih ada. Ia membuka pintu kamar dengan tergesa. Kosong. Lemari pakaian yang besar itu, pintunya terbuka, menampilkan isinya yang melompong. Semua baju saya, sepatu, perhiasan, semuanya lenyap. Anehnya, baju-baju Adrian masih ada, tapi tidak digantung rapi. Baju-baju itu ditumpuk begitu saja di lantai, dalam bungkusan plastik sampah hitam besar. Seolah-olah itu adalah sampah yang tidak berharga. Di sudut kamar, ranjang king size mereka pun hilang, hanya menyisakan dipan kayu tua yang reot. Ibu Santi tertatih masuk ke kamar tamu yang biasa ia tempati. Sama saja, kasur empuk yang biasa menopang punggungnya sudah tidak ada. Saya benar-benar membersihkan rumah itu dari segala sesuatu yang pernah saya beli dengan uang pribadi. Saya menarik kembali semua fasilitas yang selama ini dinikmati suami dan mertua saya secara cuma-cuma. Ibu Santi jatuh terduduk di lantai dingin. Kakinya lemas. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana saya melakukan ini semua dalam waktu seminggu tanpa mereka ketahui. Ini bukan sekedar pergi dari rumah. Ini adalah pemisahan harta yang brutal, terencana dengan sangat rapi. Di tengah kepanikan itu, mata Adrian menangkap sebuah objek di atas lantai kayu kamar utama. Sebuah amplop coklat tebal tergeletak di sana. Satu-satunya benda yang terlihat rapi di ruangan itu. Adrian berjalan mendekat dengan langkah gemetar. Ia memungut amplop itu. Tidak ada nama penyirim. Hanya logo sebuah kantor pengacara ternama di sudut kanan. Tangan Adrian berkeringat saat membuka segel amplop. Ia menarik keluar isinya. Itu bukan surat cinta, bukan surat permintaan maaf. Itu adalah somasi hukum. Surat itu berisi pemberitahuan resmi tentang gugatan cerai dan pemisahan harta. Di dalamnya terlampir dokumen-dokumen yang selama ini tidak pernah Adrian perhatikan. Dokumen yang menyatakan bahwa rumah yang mereka tempati ini, sertifikatnya atas nama saya, dibeli dari hasil warisan nenek sebelum pernikahan. Itu artinya, rumah ini sepenuhnya milik saya, bukan harta bersama selama ini. Saya berbaik hati mengizinkan Adrian dan ibunya menumpang. Dan kini, saya menariknya kembali. Surat itu memberi mereka waktu 30 hari untuk mengosongkan rumah. Seluruh perabotan yang dibeli dengan uang saya telah ditarik. Yang tersisa hanya tembok dan lantai. Di halaman terakhir, terdapat catatan kecil tulisan tangan saya, yang tintanya masih terlihat tegas. Adrian membacanya dengan suara berbisik, sementara Ibu Santi mendengarkan dengan wajah pucat. Catatan itu berbunyi, "Kalian bilang, aku hanya babu yang tidak penting. Jadi, aku pergi dan membawa semua milikku. Silahkan mulai hidup mandiri, seperti orang penting yang kalian agung-agungkan. Jangan cari aku. Atau pengacaraku yang akan bicara." Kertas itu terlepas dari tangan Adrian, melayang jatuh ke lantai yang dingin. Untuk pertama kalinya, Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan istri. Ia juga baru saja kehilangan atap di atas kepalanya dan tulang punggung kehidupannya. Kesunyian rumah kosong itu kini terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakan kemarahan manapun. Bulan pertama tanpa kehadiran saya
terasa seperti 1 abad penderitaan bagi mereka. Rumah besar yang dulu menjadi istana kebanggaan, kini berubah menjadi penjara beton yang dingin. Tanpa perabotan yang layak, suara langkah kaki mereka memantulkan kesepian yang mencekam. Adrian harus tidur beralaskan tumpukan kardus bekas dan selimut tipis yang ia temukan di gudang. Sementara Ibu Santi tidur di atas dipan kayu tua tanpa kasur, yang membuat tulang punggungnya sakit setiap kali bangun pagi. Tidak ada lagi aroma kopi segar di pagi hari. Tidak ada sarapan bergizi di meja. Dan yang paling parah, tidak ada lagi kehangatan yang membuat rumah itu layak disebut tempat tinggal. Realitas finansial menghantam mereka lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Selama 5 tahun, Adrian hidup dalam gelembung ilusi yang saya ciptakan. Ia merasa gajinya sebagai manajer sudah lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidup mewah ibunya dan dirinya. Padahal, sayalah yang diam-diam menambal semua kebocoran anggaran rumah tangga. Kini, gelembung itu pecah. Untuk pertama kalinya, Adrian harus menghadapi tagihan-tagihan yang sebenarnya. Tagihan listrik, tagihan air, cicilan mobil yang ternyata masih panjang, dan tunggakan kartu kredit yang selama ini saya bayar tanpa pernah ia ketahui. Gajinya yang dulu ia kira besar, ternyata hanya cukup untuk membayar setengah dari semua itu. Adrian terpaksa menjual mobil mewah kebanggaannya dengan harga murah untuk menutupi utang. Ia mulai naik transportasi umum, sesuatu yang dulu ia anggap memalukan. Di kantor, wibawanya runtuh. Teman-teman yang dulu ia ajak pamer kini menjauh. Setelah tahu kartu platinumnya hanya kartu tambahan istrinya, Ibu Santi tidak lebih baik. Teman-teman arisannya yang dulu ia sombongi dengan foto-foto liburan mewah, kini menertawakannya di belakang. Berita tentang Ibu Santi yang menampar anaknya di restoran karena tak mampu bayar sudah menyebar. Ia tidak berani lagi keluar rumah. Adik ipar saya, Sari, yang dulu rutin minta uang, kini menghilang. Begitu sumber uangnya kering. Ketika Adrian meminta bantuan adiknya, Sari hanya menjawab dingin bahwa ia sedang kesulitan juga. Keluarga yang dulu kompak menindas saya, kini saling menyalahkan. 2 bulan setelah kepergian saya, ketika tabungan terakhir mereka benar-benar habis, dan tenggat 30 hari untuk mengosongkan rumah sudah lewat, mereka mulai panik. Mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya uang, dan rumah satu-satunya yang mereka kira milik mereka ternyata milik saya. Saat itulah ponsel baru saya berdering, nomor yang tidak saya kenal. Tapi ketika saya angkat, suara di seberang sangat saya kenal. Itu suara Adrian bergetar, memohon, "Aruna, tolong. Maafkan aku, maafkan ibu. Kami salah. Kami tidak punya tempat tinggal lagi. Tolong, kembalilah." Di latar belakang, saya mendengar suara Ibu Santi yang menangis. Wanita yang dulu menyebut saya babu, kini terisak memohon belas kasihan. Saya menghela napas pelan, lalu saya menjawab dengan tenang. "Pak Adrian," kata saya rasa Anda salah sambung. Di sini tidak ada babu yang bisa Anda perintah lagi. Lalu saya tutup teleponnya. Saya tidak membenci mereka. Saya hanya sudah selesai menjadi sesuatu yang bukan diri saya. Setelah panggilan itu, saya memblokir nomornya dan kembali melanjutkan hidup baru saya. 2 bulan itu bagi saya adalah 2 bulan paling membahagiakan dalam 5 tahun terakhir. Biro perjalanan yang dulu hanya saya jalankan paruh waktu, kini saya garap sepenuh hati. Dengan modal yang terbebas dari beban menanggung suami dan mertua, usaha saya berkembang pesat. Saya membuka cabang kedua, lalu cabang ketiga. Saya mulai dikenal sebagai pengusaha biro perjalanan yang menangani klien-klien penting. Saya pindah ke apartemen mewah di kawasan Kuningan. Saya membeli mobil sendiri dengan uang sendiri. Saya tidak lagi bangun pukul 3 dini hari untuk melayani siapapun. Saya bangun pukul 7, menyeduh kopi sendiri, dan menikmati pagi yang tenang. Untuk pertama kalinya, saya hidup untuk diri saya sendiri. Beberapa bulan kemudian, takdir mempertemukan kami sekali lagi. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan dinas ke kawasan wisata yang sama. Tempat semuanya bermula. Saya menginap di hotel bintang 5 yang sama. Hotel tempat Ibu Santi pernah berkata,
saya tidak pantas mendapat kamar. Kali ini, saya datang sebagai tamu kehormatan. Saya memesan Presidential Suite, kamar termahal di hotel itu, untuk keperluan menjamu klien. Pagi itu, saya turun dari mobil di depan lobi, mengenakan setelan rapi dan kacamata hitam. Seorang petugas bergegas membawakan koper saya, dan di sanalah, di area parkir depan hotel, saya melihat sosok yang tak asing, Adrian. Ia mengenakan seragam sopir taksi sewaan. Wajahnya kurus, kulitnya menggelap terbakar matahari. Ia sedang menurunkan koper-koper tamu lain dengan tubuh yang membungkuk lelah. Lelaki yang dulu enggan membawakan koper istrinya sendiri, kini menjadi pengangkut koper orang lain demi sesuap nasi. Pandangan kami bertemu. Mata Adrian membelalak. Ia mengenali saya seketika. Untuk sesaat, ia hanya berdiri mematung. Lalu ia mendekat dengan ragu, hendak menyapa. Tangan kami sempat bersentuhan sedikit saat ia secara refleks mencoba membantu koper saya. Ia menatap mata saya, seolah memohon pengakuan, seolah berharap saya masih mengenalnya sebagai suami. Saya membuka kacamata hitam saya. Saya menatap mata Adrian lurus-lurus. Tidak ada kebencian. Tidak ada kemarahan. Hanya ada tatapan datar dan asing. Terima kasih, Pakistan. Ini tips untuk Anda, kata saya, sambil menyelipkan selembar uang Rp100.000 ke saku kemejanya yang lusuh. Saya tidak memanggil namanya. Saya memperlakukannya layaknya petugas jasa biasa yang baru saja membantu saya. Lalu, saya berbalik badan, disambut oleh manajer hotel yang sudah menunggu dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu Aruna. Sapa manajer itu ramah. Presidential Suite langganan Ibu sudah kami siapkan. Pemandangannya indah sekali hari ini. Terima kasih, jawab saya tersenyum. Saya butuh istirahat yang tenang. Pastikan tidak ada gangguan. Adrian berdiri mematung di samping mobil sewaannya, memegang uang Rp100.000 pemberian mantan istrinya. Ia melihat punggung saya berjalan masuk ke lobi marmer yang megah, dikelilingi staf hotel yang melayani saya bagai seorang ratu. Di pintu kaca otomatis, sebelum masuk sepenuhnya, saya berhenti sejenak. Saya menoleh sedikit ke arah Adrian, yang masih berdiri di sana seperti patung yang menyedihkan. Saya tersenyum tipis, lalu saya berbisik, pelan. Namun gerak bibir saya terbaca jelas olehnya dari kejauhan. Kamar ini memang hanya untuk orang penting. Pintu kaca tertutup, memisahkan dunia kami selamanya. Saya melangkah masuk ke dalam kemewahan yang memang menjadi hak saya, meninggalkan Adrian yang hancur lebur di luar, di bawah terik matahari. Bersiap kembali ke jalanan, mencari recehan, demi menyambung hidup yang penuh penyesalan. Karma telah dibayar lunas. Saya bukan lagi babu. Saya adalah ratu yang sesungguhnya, dan Adrian hanyalah penonton yang terlambat menyadari bahwa ia telah membuang berlian demi segenggam kerikil. Cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Jangan pernah merendahkan orang yang selama ini menanggung hidupmu dalam diam. Dan jangan pernah mengira bahwa kesabaran seseorang tidak ada batasnya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, bekerja keras, menanggung segalanya, namun tetap dianggap tidak penting di rumahnya sendiri. Mereka diam. Bukan karena lemah, tapi karena masih berharap akan dihargai. Ada juga banyak suami seperti Adrian, lelaki yang lupa siapa yang sebenarnya menopang hidupnya, yang lebih memilih membela ego ibunya daripada melindungi istri yang setia. Ada pula para ibu mertua seperti Santi, yang merasa anak lelakinya adalah segalanya, dan menantu hanyalah pelengkap yang bisa diinjak. Mereka lupa bahwa rumah tangga anaknya berdiri di atas pengorbanan menantu yang mereka rendahkan. Pada akhirnya, Adrian dan ibunya harus menyewa rumah petak kecil di pinggiran kota. Hidup dari penghasilan Adrian sebagai sopir yang nyaris tidak cukup. Ibu Santi tak lagi punya kipas bangsawan untuk dikibaskan. Sementara saya perlahan membangun kerajaan saya sendiri dari nol. Dengan tangan saya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus bersabar dalam penghinaan, atau memilih untuk bangkit dan menghargai diri sendiri sebelum menuntut orang lain
menghargai kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu, di tengah pesta ulang tahun mertuaku yang ke-60, sebuah amplop coklat diletakkan di depan piringku. Isinya satu kalimat, bayar 800 juta utang Sinta, atau serahkan sertifikat rumahmu malam ini juga. Suamiku mengangguk pelan ke arah ibunya. Mertuaku tersenyum. Yakin aku akan menangis seperti biasa. Aku berdiri dari kursi. Aku mengambil mikrofon dari pembawa acara. Lalu aku membuka satu map yang sejak tadi kusimpan di pangkuanku. Dalam 3 menit, seluruh ruangan terdiam. Karena mereka baru sadar. Perempuan yang selama 5 tahun mereka kira pesuruh, ternyata memegang nyawa keuangan mereka di ujung jari. Sebelum saya lanjutkan, tekan tombol langganan dulu dan tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Cerita ini panjang dan akhirnya akan membuat kalian menahan napas. Mari kita mulai dari awal. Nama saya Maya. Usia saya 38 tahun. Di mata keluarga suami, saya hanyalah perempuan kantoran biasa. Berangkat pagi, pulang sore, dengan pakaian sederhana dan tanpa riasan mencolok. Mereka mengenal saya sebagai menantu yang penurut, pendiam. Tidak banyak menuntut. Sudah hampir 5 tahun saya menjadi istri di rumah ini. Tapi ada satu hal yang tidak pernah mereka tahu tentang saya. Dan malam itu, semua topeng akhirnya jatuh ke lantai. Saya menikah dengan Rangga 5 tahun lalu. Saat itu, saya pikir saya menikahi seorang pria yang lembut. Ternyata, saya menikahi seluruh keluarganya sekaligus. Rangga selalu menganggap dirinya kepala keluarga yang berhak mengatur segalanya, termasuk seluruh keuangan rumah tangga kami. Setiap akhir bulan, dia meminta gaji saya dipindahkan ke rekeningnya. Katanya, biar lebih rapi. Saya menyerahkannya tanpa membantah. Bukan karena saya takut, tapi karena saya sedang mengamati. Saya ingin tahu sampai mana mereka berani melangkah. Ibu mertua saya bernama Bu Wulandari. Usianya menjelang 60 tahun. Dia perempuan yang terbiasa diperhatikan. Setiap kali ada tamu datang, dia akan menceritakan kehebatan anak-anaknya. Lalu menatap saya seolah saya noda di ruang tamunya. Menantu zaman sekarang, katanya suatu sore sambil menyeruput teh. Kerja kantoran, gaji pas-pasan, tapi gayanya minta dihormati. Saya hanya tersenyum tipis. Senyum yang mereka kira tanda kelemahan. Padahal itu hanya kesabaran yang sedang saya simpan rapat-rapat. Adik ipar saya bernama Sinta, usianya 29 tahun. Dia anak bungsu, anak kesayangan, tidak pernah bekerja serius, tapi selalu punya tas baru dan mobil cicilan. Sinta adalah pusat dari segalanya di rumah itu. Apapun yang Sinta mau, Bu Wulandari akan mengusahakannya. Bahkan jika itu berarti memeras menantunya sendiri. Dan Rangga, suami saya, tidak pernah sekalipun berdiri di pihak saya. Setiap kali ibunya menekan saya, Rangga hanya diam. Atau lebih buruk, dia ikut menekan. Kalian mungkin bertanya, kenapa saya bertahan? Jawabannya sederhana. Saya sedang menunggu. Menunggu mereka menggali lubang mereka sendiri, cukup dalam. Sampai tidak bisa keluar lagi. Mari saya ceritakan siapa saya sebenarnya. Pagi hari, saya keluar rumah dengan kemeja polos dan tas kain. Saya naik kereta seperti pegawai biasa. Itulah yang dilihat keluarga suami saya. Tapi begitu kereta berhenti di pusat kota, saya berganti. Bukan hanya pakaian, saya berganti menjadi diri saya yang sesungguhnya. Saya adalah direktur di sebuah firma hukum besar. Saya menangani perkara perusahaan, sengketa, aset, dan restrukturisasi utang bernilai miliaran. Nama saya dihormati di ruang-ruang rapat yang tidak akan pernah dimasuki keluarga suami saya. Saya menyembunyikan ini sejak hari pertama menikah. Bukan karena malu, tapi karena saya ingin tahu apakah Rangga mencintai saya atau hanya mencintai apa yang bisa dia ambil dari saya. Dalam 2 bulan pertama, saya sudah mendapat jawabannya. Tapi saya tetap diam karena saat itu sesuatu yang lebih besar mulai terbongkar di depan mata saya. Ada satu kejadian yang membuat saya semakin paham siapa diri saya.
dan siapa mereka. Suatu siang di kantor, ada rapat besar dengan klien dari perusahaan multinasional. Saya memimpin rapat itu. Puluhan pengacara dan eksekutif mendengarkan setiap kata saya. Keputusan saya menentukan nasib kontrak bernilai puluhan miliar. Di tengah rapat, ponsel pribadi saya bergetar. Pesan dari Rangga. Maya, jangan lupa beli ayam goreng untuk makan malam ibu dan cuci baju Sinta yang menumpuk. Saya menata pesan itu di tengah ruang rapat megah yang saya pimpin. Di satu dunia, saya adalah direktur yang dihormati ratusan orang. Di dunia lain, saya hanya pesuruh yang disuruh mencuci baju adik ipar. Saya hampir tertawa, tapi saya hanya menyimpan ponsel itu dan melanjutkan rapat dengan tenang. Saya membiarkan dua dunia itu tetap terpisah, karena saya tahu suatu hari kedua dunia itu akan bertabrakan. Dan saat itu terjadi. Keluarga suami saya tidak akan pernah siap. Malam harinya, saya tetap membeli ayam goreng. Saya tetap mencuci baju Sinta. Bukan karena saya harus, tapi karena saya ingin mereka terus merasa berkuasa. Sampai detik terakhir, sebelum semuanya runtuh. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar percakapan di ruang keluarga. Bu Wulandari dan Rangga sedang bicara pelan. Sinta butuh tambahan lagi, kata Bu Wulandari. Cicilannya menumpuk. Pakai uang Maya saja, Bu, jawab Rangga santai. Dia tidak akan berani protes. Saya berdiri di balik pintu, tangan saya dingin. Tapi kepala saya justru menjadi sangat jernih. Malam itu, saya mengerti satu hal. Pernikahan saya bukan rumah. Pernikahan saya adalah mesin uang untuk membiayai gaya hidup Sinta. Mulai saat itu, saya berhenti menjadi korban. Saya mulai menjadi pengamat yang mencatat. Setiap rupiah yang mereka ambil, saya simpan buktinya. Sebenarnya, ada satu orang di rumah itu yang menjadi mata dan telinga saya. Namanya Mbak Asih. Dia pembantu yang sudah bekerja di rumah itu selama belasan tahun. Mbak Asih melihat semuanya. Dia melihat bagaimana Sinta menghambur-hamburkan uang. Dia melihat bagaimana Bu Wulandari memarahi saya di belakang. Dan diam-diam, dia berpihak kepada saya. Bu Maya orang baik, katanya pelan. Suatu pagi, saat kami sedang berdua di dapur, saya tidak suka cara mereka memperlakukan Bu Maya. Saya tersenyum. Mbak Asih, saya minta tolong satu hal. Kalau Mbak mendengar mereka membicarakan uang, atau utang, atau apapun tentang saya, tolong beritahu saya. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Mbak Asih mengangguk. Sejak hari itu, saya selalu tahu apa yang mereka rencanakan, bahkan sebelum mereka mengatakannya di depan saya. Inilah pelajaran pertama yang saya pegang. Orang yang sombong selalu meremehkan orang-orang kecil di sekitarnya. Dan justru, orang-orang kecil itulah yang sering memegang kebenaran paling besar. Saya juga mulai memahami pola Rangga. Dia bukan sekedar suami yang lemah. Dia adalah suami yang dengan sadar memilih ibunya di atas istrinya. Setiap kali ada konflik, Rangga punya satu kalimat andalan. Maya, kamu yang ngalah saja. Ibu sudah tua, tapi mengalah bagi Rangga bukan tentang kedamaian. Mengalah adalah cara dia memastikan saya terus membayar. Setiap kali saya mengalah, dompet saya yang menanggung. Saya pernah mencoba bicara baik-baik dengannya. Suatu malam, saya duduk di tepi tempat tidur dan berkata, Mas, kita perlu bicara soal keuangan kita. Saya merasa beban ini terlalu berat. Rangga bahkan tidak menoleh dari ponselnya. Kalau berat, kerja lebih keras. Jangan mengeluh. Saya menatap punggungnya yang membelakangi saya. Saat itu, saya tahu tidak ada gunanya lagi bicara. Pria ini sudah memilih sisinya. Dan sisi itu bukan sisi saya. Maka saya berhenti memohon. Saya berhenti berharap dia berubah. Saya mengalihkan seluruh energi saya ke satu hal saja. Mengumpulkan bukti dan menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, kehidupan sehari-hari di rumah itu semakin merendahkan saya sedikit demi sedikit. Setiap pagi, sebelum berangkat ke kantor, saya harus menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Bukan karena tidak ada pembantu, tapi karena Bu Wulandari berkata, menantu yang baik harus melayani keluarga suaminya. Saya menyiapkan sarapan, lalu pergi bekerja dalam keadaan lelah. Sementara Sinta masih tidur sampai siang. Saat saya pulang sore,
Saya disuruh memasak makan malam, mencuci piring, dan membersihkan rumah. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu yang tidak dibayar. Dan setiap kali saya mengeluh sedikit saja, Bu Wulandari akan berkata, "Dulu saya juga begitu sebagai menantu. Sekarang giliran kamu." Yang paling menyakitkan adalah soal makan. Di rumah itu, ada aturan yang tidak tertulis. Saat ada tamu penting, saya tidak boleh duduk satu meja dengan keluarga. Saya harus makan di dapur sendirian. Setelah semua orang selesai, "Kamu makan belakangan saja," kata Bu Wulandari suatu kali. Saat ada saudara jauh berkunjung, biar meja tidak penuh, saya makan di dapur sendirian, dengan piring yang berisi sisa lauk. Sementara di ruang makan, terdengar tawa keluarga yang menikmati hidangan terbaik. Saat itu, banyak perempuan mungkin akan menangis. Tapi saya tidak. Saya hanya menatap nasi di piring saya dan berkata dalam hati, "Nikmati saja semua ini sekarang. Karena suatu hari, kalian yang akan makan sisa." Pernah suatu hari, saat saya sedang membersihkan ruang tamu, datang seorang tamu, seorang ibu parubaya teman arisan Bu Wulandari. Dia melihat saya yang sedang mengepel lantai. "Itu pembantu baru, Bu Wulandari," tanya tamu itu. Bu Wulandari tertawa. "Bukan, itu menantu saya. Tapi memang fungsinya tidak jauh beda dari pembantu." Semua orang di ruangan itu tertawa, termasuk Rangga, termasuk Sinta. Saya berdiri di sana, memegang kain pel. Dengan senyum tipis yang mereka kira, tanda saya tidak peduli. Padahal, di balik senyum itu, saya sedang menambahkan satu nama lagi ke daftar orang yang akan menyaksikan kejatuhan mereka. Saya tidak akan lupa wajah-wajah yang menertawakan saya hari itu. Inilah pelajaran kedua yang saya pelajari. Orang yang merendahkanmu di hari kamu lemah akan menjadi orang pertama yang menunduk di hari kamu kuat. Mari saya jelaskan tentang utang Sinta, karena dari sanalah semua kehancuran ini bermula. Sinta punya kebiasaan berutang. Dia membeli mobil dengan cicilan yang tidak sanggup dia bayar. Dia menggadaikan perhiasan ibunya. Dia meminjam ke bank dengan jaminan yang bukan miliknya. Total utangnya saat saya pertama menghitung sudah mencapai 500 juta rupiah. 2 tahun kemudian, angkanya naik menjadi 800 juta. Bu Wulandari punya satu prinsip yang sering dia ucapkan. Kalau satu anak jatuh, anak yang lain harus ikut mengangkat. Artinya, utang Sinta adalah utang seluruh keluarga. Dan karena saya menantu, sayalah yang harus paling banyak mengangkat. Suatu hari, Bu Wulandari memanggil saya ke kamarnya. Wajahnya serius. Di tangannya ada setumpuk kertas tagihan. "Maya," katanya, "kamu harus bantu Sinta. Dia adikmu sekarang." "Bantu bagaimana, Bu?" tanya saya pelan. "Tanda tangani surat ini. Kamu jadi penjamin utang Sinta di bank." Saya menatap kertas itu. Itu adalah surat perjanjian penjaminan. Jika saya menandatanganinya, seluruh utang Sinta akan menjadi tanggung jawab saya secara hukum. Rumah saya bisa disita jika Sinta gagal bayar. Saya tahu persis apa arti kertas itu. Saya menangani perkara seperti ini setiap minggu di kantor. Saya tersenyum tipis. "Saya pikirkan dulu, Bu." Bu Wulandari menatap saya tajam. "Tidak ada yang perlu dipikirkan. Kamu ini menantu. Sudah sepantasnya kamu tahu diri." Saya keluar dari kamar itu tanpa menandatangani apapun. Tapi saya tahu ini baru permulaan. Mereka tidak akan berhenti. Dan benar saja, tekanan itu datang dalam banyak bentuk. Satu demi satu. Semakin lama, semakin berani. Insiden pertama terjadi di sebuah akhir pekan. Sinta menabrak mobil orang lain saat sedang mabuk. Kerusakannya besar, dan pemilik mobil menuntut ganti rugi 30 juta rupiah. Bu Wulandari langsung memanggil saya. "Maya, kamu yang urus ini. Kamu kan pintar soal hukum kantoran. Bayar dulu ganti ruginya, nanti Sinta ganti." Saya tahu Sinta tidak akan pernah mengganti. Tapi saya membayar 30 juta dan diam-diam saya menyimpan kwitansinya beserta rekaman percakapan saat Bu Wulandari menyuruh saya membayar. Insiden kedua datang sebulan kemudian. Kali ini soal arisan. Sinta ikut arisan dengan nominal besar, lalu kalah
dan tidak bisa membayar. Para anggota arisan datang ke rumah, marah-marah, mengancam akan melapor polisi. Sekali lagi, Bu Wulandari menoleh ke saya. Maya, selesaikan ini. Jangan sampai nama keluarga tercoreng. Saya membayar 15 juta untuk menutup arisan itu. Dan saya menambahkan satu baris lagi ke dalam catatan saya. Insiden ketiga adalah yang paling menyakitkan. Suatu hari, saya pulang lebih awal karena kurang sehat. Saat membuka lemari saya menemukan kotak perhiasan saya kosong. Saya bertanya kepada Mbak Asih. Dengan wajah takut, Mbak Asih berbisik. Nona Sinta yang ambil. Bu, katanya untuk digadaikan. Bu Wulandari yang menyuruh. Mereka mencuri perhiasan saya, perhiasan pemberian almarhumah ibu saya. Dan mereka melakukannya seolah itu hak mereka. Malam itu, saya menahan air mata. Bukan karena perhiasan itu mahal, tapi karena itu satu-satunya kenangan dari ibu saya. Dan mereka menjualnya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Saya tidak marah di depan mereka. Saya hanya bertanya pelan saat makan malam. Apakah ada yang melihat perhiasan saya? Sepertinya hilang. Bu Wulandari menjawab dengan santai. Mungkin kamu yang lupa menaruhnya. Perempuan ceroboh memang begitu. Sinta tersenyum sinis sambil terus makan. Rangga diam saja. Pura-pura tidak tahu. Saat itu, di dalam hati, saya membuat sebuah janji. Saya akan mengambil kembali semuanya. Bukan hanya perhiasan saya, tapi seluruh harga diri saya yang mereka injak selama ini. Insiden keempat membuat saya hampir tidak percaya. Suatu hari, datang sebuah surat dari bank ke rumah. Surat itu ditujukan kepada saya. Isinya adalah pemberitahuan bahwa atas nama saya telah diajukan pinjaman sebesar 100 juta rupiah. Saya tidak pernah mengajukan pinjaman apapun. Saya menyelidiki. Ternyata Sinta dan Rangga telah memalsukan tanda tangan saya untuk mengajukan pinjaman atas nama saya. Mereka menggunakan data pribadi saya tanpa izin. Ini bukan lagi sekedar memeras. Ini adalah pemalsuan dokumen dan penipuan. Tindak pidana yang serius. Tapi saya tetap diam. Saya hanya mengumpulkan salinan surat itu, beserta bukti bahwa tanda tangan itu palsu. Saya menyimpannya rapat-rapat bersama bukti-bukti lainnya. Setiap kali mereka melangkah lebih jauh, saya tidak melawan. Saya hanya mencatat karena saya tahu semakin berani mereka, semakin dalam lubang yang mereka gali. Dan suatu hari, lubang itu akan menelan mereka sendiri. Insiden kelima terjadi di sebuah acara keluarga besar. Hari itu ada syukuran di rumah. Dihadiri banyak kerabat dari pihak Bu Wulandari. Di tengah acara, Bu Wulandari memanggil saya ke depan semua orang. Maya, sini. Coba ceritakan ke semua, berapa gaji kamu sebulan? Saya tahu ini jebakan. Dia ingin mempermalukan saya di depan keluarga besar. Saya menyebutkan angka yang kecil, jauh di bawah penghasilan saya yang sebenarnya. Bu Wulandari tertawa. Dengar, ya, semua. Segitu saja gajinya. Pantas saja keluarganya tidak bisa membantu apa-apa. Untung ada keluarga kami yang menampungnya. Semua kerabat tertawa. Beberapa menatap saya dengan kasihan, beberapa lagi dengan ejekan. Saya berdiri di sana, menunduk, membiarkan mereka menertawakan saya. Tapi di dalam hati, saya mencatat setiap wajah. Saya akan mengundang mereka semua ke pesta. Dan di pesta itu, mereka akan tahu siapa yang sebenarnya pantas ditertawakan. Salah satu kerabat, seorang bibi, bahkan berkata, Maya, kamu beruntung sekali bisa masuk keluarga ini. Jaga baik-baik, jangan sampai diceraikan. Perempuan seperti kamu susah cari suami lagi. Saya tersenyum dan mengangguk sopan. Terima kasih nasihatnya, Bu. Di dalam hati, saya berkata, Bu, sebentar lagi saya sendiri yang akan menceraikan suami saya. Dan saya tidak akan pernah kesulitan dalam hidup. Karena hidup saya jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Hari-hari setelah itu menjadi neraka kecil yang tertata rapi. Setiap pagi ada catatan di meja makan. Tagihan baru, cicilan baru, selalu dengan satu kalimat di bawahnya. Maya yang bayar, saya membayar sebagian. Bukan karena saya tidak mampu. Saya sangat mampu. Tapi saya ingin mereka percaya bahwa saya hampir kehabisan tenaga. Saya ingin mereka semakin berani.
Karena semakin berani mereka, semakin banyak bukti yang saya kumpulkan. Suatu malam, di meja makan, Sinta tertawa sambil memamerkan tas baru. Mahal. Loh, ini. Tapi kan ada kakak Maya yang baik hati. Semua orang di meja tertawa. Rangga ikut tertawa. Hanya saya yang diam, sambil mengiris ikan goreng di piring saya. Maya, sela Bu Wulandari. Bulan ini cicilan mobil Sinta belum terbayar. Kamu transfer ya besok pagi. Saya mengangkat wajah. Berapa? Bu, 12 juta. Saya mengangguk. Tapi di dalam hati, saya sedang menambahkan satu baris lagi ke dalam catatan saya. 12 juta. Tanggal sekian, diminta di depan saksi. Semuanya tercatat. Mereka kira mereka sedang menguras saya. Padahal mereka sedang menandatangani kehancuran mereka sendiri. Satu transfer demi satu transfer. Lalu datanglah hal yang mengubah segalanya. Sinta bertunangan. Calon suaminya bernama Bayu, anak dari keluarga Hartono. Pengusaha kayu yang sangat kaya dan sangat dihormati. Bagi Bu Wulandari, ini adalah tiket emas. Kalau Sinta menikah dengan Bayu, seluruh utang keluarga bisa tertutup oleh kekayaan besan baru. Bu Wulandari mulai merancang sebuah pesta besar. Tapi bukan pesta pertunangan Sinta dulu yang dia siapkan. Dia ingin memulai dengan pesta ulang tahunnya sendiri yang ke-60 untuk memamerkan keluarganya di depan keluarga Hartono. Semua harus sempurna, kata Bu Wulandari berkali-kali. Keluarga Hartono harus melihat kita sebagai keluarga terhormat. Untuk membuat keluarga ini terlihat sempurna, mereka mulai mengatur banyak hal, termasuk mengatur saya. Suatu sore, Bu Wulandari memanggil saya. Dia menyodorkan setumpuk pakaian lama. Maya, mulai sekarang, kamu pakai ini saja kalau ada keluarga Hartono. Jangan tampil mencolok. Biar Sinta yang jadi pusat perhatian. Saya melihat pakaian itu. Itu pakaian usang yang sudah dia pakai bertahun-tahun. Dia ingin saya tampil seperti pesuruh agar Sinta terlihat lebih bersinar. Baik, Bu, jawab saya pelan. Di dalam hati, saya hampir tertawa. Mereka tidak tahu lemari saya yang sesungguhnya di rumah saya yang lain. Dipenuhi pakaian yang harganya bisa membeli seluruh isi rumah ini. Lalu ada urusan tempat duduk. Bu Wulandari mengatur agar saat keluarga Hartono datang, saya tidak boleh duduk satu meja dengan mereka. Kamu duduk di belakang saja, dekat dapur. Bantu Mbak Asih kalau perlu. Mereka memperlakukan saya seperti pelayan di acara keluarga saya sendiri. Dan saya membiarkannya, karena saya tahu sebentar lagi meja yang mereka atur dengan begitu rapi itu akan terbalik sepenuhnya. Tekanan keuangan juga semakin menjadi. Bu Wulandari ingin pesta yang mewah, tapi tidak punya uang. Maka, seperti biasa, mereka menoleh ke saya. Pertama, Rangga meminta 50 juta untuk dekorasi. Saya bilang, akan saya usahakan. Lalu Sinta meminta 30 juta untuk gaunnya. Lalu Bu Wulandari sendiri meminta 40 juta untuk catering. Setiap permintaan saya catat. Setiap kali mereka berkata, Maya yang bayar, saya rekam. Bukti demi bukti menumpuk menjadi tembok yang suatu hari akan saya jatuhkan menimpa mereka. Dan disinilah masalahnya. Untuk membuat pesta itu mewah, mereka butuh uang besar dalam waktu singkat. Uang yang tidak mereka punya. Uang yang menurut mereka, ada di tangan saya. Maka tekanan itu naik ke tingkat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Seminggu sebelum pesta, Rangga masuk ke kamar dengan wajah keras. Maya, ibu butuh dana untuk pesta. 500 juta. Saya menatapnya. Dari mana saya punya uang sebanyak itu? Mas, jual perhiasanmu. Atau ambil pinjaman. Pokoknya harus ada. Dan kalau saya tidak bisa, Rangga mendekat. Suaranya rendah dan dingin. Kalau kamu tidak bisa, kamu bukan bagian dari keluarga ini lagi. Saya diam, tapi di dalam dada saya, sesuatu yang sudah lama saya pendam mulai menyala. Bukan amarah yang meledak, tapi
Keputusan yang dingin dan tenang. Malam itu, saya membuka laptop saya. Saya membuka semua berkas yang sudah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Bukti transfer, catatan utang Sinta, surat penjaminan yang tidak pernah saya tanda tangani, salinan pinjaman palsu atas nama saya, kwitansi perhiasan yang mereka curi, dan satu hal lagi yang belum mereka tahu. Beberapa minggu sebelumnya, di kantor, sebuah berkas perkara baru masuk ke meja saya. Itu adalah perkara penyitaan sebuah rumah karena tunggakan jaminan bank. Saat saya membaca alamat rumah itu, jantung saya berhenti sejenak. Itu adalah alamat rumah Bu Wulandari, rumah yang dia banggakan sebagai miliknya seumur hidup. Saya menyelidiki lebih dalam. Ternyata, bertahun-tahun lalu, Sinta diam-diam telah menjaminkan sertifikat rumah itu ke bank untuk menutup utang-utangnya. Dia memalsukan persetujuan, menggunakan rumah yang bukan haknya sebagai jaminan. Dan kini, karena Sinta gagal membayar, bank bergerak untuk menyita rumah itu. Bu Wulandari, perempuan yang begitu sombong dengan rumahnya, sebentar lagi akan kehilangan tempat tinggalnya. Dan dia bahkan belum tahu. Yang lebih menarik, firma hukum yang ditunjuk bank untuk menangani penyitaan itu adalah firma tempat saya menjabat sebagai direktur. Artinya, nasib rumah itu sebagian ada di tangan saya. Saya bisa saja menghentikannya. Saya bisa saja menyelamatkan rumah itu. Tapi kenapa saya harus menyelamatkan orang-orang yang selama 5 tahun berusaha menghancurkan saya? Saya menutup laptop. Saya menarik napas panjang. Lalu saya tersenyum. Kali ini, bukan senyum kesabaran, tapi senyum seseorang yang sudah memegang seluruh papan catur di tangannya. Semua bidak sudah ada di posisinya. Tinggal saya tentukan kapan langkah terakhir akan saya jalankan. Dan saya tahu, panggung yang sempurna untuk itu adalah pesta yang mereka rancang sendiri. 3 hari sebelum pesta, saya melakukan sesuatu yang sudah lama saya rencanakan. Saya menghubungi Pak Hartono. Pak Hartono adalah ayah Bayu, calon besan keluarga suami saya. Tapi ada satu hal yang tidak diketahui Bu Wulandari. Pak Hartono adalah klien lama firma saya. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jauh sebelum Sinta mengenal Bayu. Selamat sore, Bu Direktur. Sapa Pak Hartono ramah di telepon. Lama tidak mendengar kabar Anda. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Pakistan, jawab saya. Tapi yang ini sedikit pribadi. Dan saya rasa ini juga menyangkut keluarga Anda. Saya menjelaskan semuanya. Tentang utang Sinta, tentang rumah yang akan disita, tentang rencana keluarga itu menutup utang dengan menikahkan Sinta ke putranya. Di ujung telepon, Pak Hartono terdiam lama. Lalu, dia berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Anda baru saja menyelamatkan keluarga saya dari kesalahan besar." "Belum." "Pakistan," jawab saya. "Tapi saya minta satu hal. Datanglah ke pesta itu dan biarkan kebenaran muncul dengan sendirinya." Pak Hartono diam sejenak. Lalu, dia tertawa kecil. "Saya akan datang. Dan saya akan membawa mata saya yang terbuka lebar." Saya menutup telepon. Satu pion terakhir sudah pada tempatnya, tinggal menunggu malam itu tiba. Sehari sebelum pesta, Bu Wulandari memanggil saya sekali lagi. Kali ini dengan nada yang hampir manis. "Maya," katanya, "besok malam penting sekali. Keluarga Hartono akan datang. Kamu jangan banyak bicara, ya. Cukup duduk diam dan tersenyum. Jangan permalukan kami." "Baik, Bu," jawab saya pelan. "Oh, satu lagi." Bu Wulandari mengeluarkan map coklat dari laci. "Ini surat penjaminan. Besok, sebelum pesta selesai, kamu tanda tangani di depan keluarga Hartono. Biar mereka lihat kamu menantu yang setia." Saya menatap map itu. Lalu saya menatap Bu Wulandari. "Baik, Bu, besok malam semuanya akan saya selesaikan." Bu Wulandari tersenyum puas. Dia kira dia sudah menang. Dia tidak tahu kalimat saya punya arti yang sama sekali berbeda. Malam itu juga, sebelum tidur, terjadi satu peristiwa lagi yang semakin meyakinkan saya bahwa keputusan saya benar. Saya tidak sengaja melewati ruang tamu. Di sana, Rangga, Bu Wulandari, dan Sinta sedang berbisik.
Mereka tidak tahu saya mendengar. Setelah Maya tanda tangan, besok, kata Bu Wulandari pelan, kita atur supaya dia keluar dari rumah ini. Sertifikat rumahnya kita ambil dulu sebagai jaminan. Lalu kita ceraikan dia pelan-pelan, tambah Rangga. Setelah semua asetnya pindah ke kita. Sinta tertawa kecil. Akhirnya, aku sudah muak melihat muka sok sabarnya. Saya berdiri di balik dinding, mendengar setiap kata. Mereka bukan hanya ingin uang saya, mereka ingin menghancurkan saya sepenuhnya, lalu membuang saya seperti sampah. Anehnya, saya tidak menangis. Saya justru merasa lega, karena sekarang saya tidak punya keraguan sedikit pun. Besok malam, saya akan mengakhiri semuanya. Saya kembali ke kamar. Saya mengirim satu pesan terakhir kepada pengacara pribadi saya. Siapkan gugatan cerai dan seluruh berkas. Besok malam, kita eksekusi. Lalu, saya tidur dengan tenang. Tidur paling nyenyak yang saya rasakan dalam 5 tahun terakhir. Malam pesta tiba. Rumah Bu Wulandari disulap menjadi tempat yang mewah. Lampu gantung kristal menyala keemasan. Dekorasi bunga putih dan emas memenuhi setiap sudut. Alunan musik klasik mengalir lembut. Berbaur dengan tawa para tamu undangan dari kalangan pengusaha dan pejabat. Bu Wulandari berdiri di tengah ruangan dengan gaun merah marun. Dia menyapa setiap tamu dengan bangga. Setiap kali ada yang datang, dia menunjuk Sinta dan Bayu, lalu berkata, "Itu calon menantu saya dari keluarga Hartono yang terpandang." Rangga berdiri di sampingnya, mengenakan jas mahal yang dibeli dengan uang saya. Sinta tertawa di sudut ruangan, dikelilingi teman-temannya. Dan saya berdiri agak jauh dari kerumunan. Saya mengenakan kebaya sederhana berwarna gelap, tanpa perhiasan mencolok. Membiarkan diri saya menjadi pengamat yang tak terlihat. Persis seperti yang mereka harapkan. Di pangkuan saya, tersembunyi di balik selendang, ada sebuah map yang akan mengubah malam ini selamanya. Keluarga Hartono datang tepat pukul 8. Pak Hartono masuk dengan wibawa yang tenang. Matanya menyapu ruangan. Lalu, sekilas, matanya bertemu mata saya. Dia mengangguk samar. Saya membalas dengan anggukan yang sama-samarnya. Tidak ada yang menyadari pertukaran itu. Tidak ada yang tahu. Dua orang yang paling berkuasa di ruangan itu sudah saling mengenal jauh sebelum malam ini. Acara berjalan. Ada sambutan. Ada potong kue. Bu Wulandari berdiri di depan mikrofon, menceritakan betapa hebatnya keluarganya, betapa kompaknya mereka, betapa beruntungnya dia memiliki anak-anak yang berbakti. Dan menantu saya, Maya, kata Bu Wulandari sambil menunjuk ke arah saya. Senyumnya manis di depan, tapi matanya dingin. Dia perempuan yang sederhana, penurut. Malam ini, dia akan menunjukkan baktinya kepada keluarga kami dengan sebuah surat penting. Para tamu bertepuk tangan. Bu Wulandari mengangkat map penjaminan tinggi-tinggi, lalu berjalan ke arah saya. "Ayo, Maya," katanya. Masih dengan senyum di depan tamu. "Tanda tangani di sini, di depan semua orang. Tunjukkan, kamu menantu yang baik." Suamiku, Rangga, mendekat. Dia berbisik di telinga saya, "Tanda tangani. Maya, atau malam ini juga, kamu serahkan sertifikat rumahmu. Pilih." Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju ke arah saya. Mereka semua menunggu menantu yang pendiam itu menundukkan kepala dan menyerah, seperti biasa. Tapi malam itu, saya tidak menunduk. Saya berdiri dari kursi. Saya meletakkan selendang saya di sandaran. Lalu, saya berjalan ke depan, ke arah mikrofon yang masih dipegang Bu Wulandari. "Boleh saya pinjam mikrofonnya, Bu?" tanya saya tenang. Bu Wulandari ragu. Tapi karena banyak tamu menonton, dia menyerahkannya dengan senyum kaku. Saya menghadap para tamu. Suara saya tenang, jelas, dan sama sekali tidak gemetar. "Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Maya. Saya menantu di keluarga ini. Dan malam ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang sudah lama saya simpan." Bu Wulandari tersenyum tegang. Rangga mulai gelisah. "Ibu mertua saya tadi bilang, saya akan menandatangani sebuah surat penting." "Itu benar. Tapi izinkan saya menjelaskan dulu. Surat apa ini?" Saya mengangkat map penjaminan.
Ini adalah surat penjaminan utang. Jika saya tanda tangani, saya akan menanggung utang sebesar 800 juta rupiah. Utang itu bukan utang saya. Itu adalah utang Sinta, adik ipar saya. Suasana ruangan mulai berubah. Bisik-bisik terdengar di antara tamu. Maya, cukup, desis Rangga. Tapi saya tidak berhenti. Selama 5 tahun, lanjut saya. Saya membayar cicilan, tagihan, dan gaya hidup keluarga ini. Semua tercatat, setiap rupiah. Saya membuka map saya sendiri, map yang saya bawa dari pangkuan. Saya punya seluruh buktinya di sini. Bu Wulandari maju, wajahnya merah. Apa-apaan ini? Kamu mempermalukan keluarga di depan tamu. Saya menatapnya tenang. Tidak. Bu, saya hanya mengatakan kebenaran, dan kebenaran tidak pernah memalukan, kecuali bagi mereka yang menyembunyikannya. Saya berbalik ke arah para tamu lagi. Ada satu hal lagi yang harus kalian tahu. Rumah ini. Rumah yang Bu Wulandari banggakan sebagai miliknya. Sertifikatnya telah lama dijaminkan ke bank oleh Sinta, tanpa sepengetahuan ibunya. Dan saat ini, rumah ini sedang dalam proses penyitaan. Bu Wulandari terhuyung. Wajahnya pucat pasi. Itu tidak mungkin. Itu sangat mungkin, Bu, kata saya. Dan saya tahu, karena firma hukum yang menangani penyitaan rumah ini adalah firma tempat saya bekerja. Bu Wulandari menoleh ke Sinta dengan mata melotot. Sinta, apa yang dia katakan ini benar. Kamu menjaminkan rumah ibu. Sinta tidak menjawab. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Jawab. Sinta. Teriak Bu Wulandari. Suaranya pecah. Kamu menggadaikan rumah ini untuk menutup utangmu. Sinta akhirnya menangis. Maaf, Bu, aku terpaksa. Aku tidak punya pilihan lain. Bu Wulandari jatuh terduduk. Untuk pertama kalinya, perempuan sombuan itu kehilangan seluruh kata-katanya. Sinta yang sedari tadi gemetar menatap saya dengan tatapan tidak percaya. Kakak kerja di firma itu. Saya menatapnya. Bukan hanya kerja, Sinta. Saya direkturnya. Ruangan meledak dalam keheningan yang aneh. Para tamu saling pandang. Bisik-bisik berubah menjadi suara yang lebih keras. Beberapa tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka. Rangga berdiri terpaku. Wajahnya yang tadi penuh kuasa, kini kosong. Kamu, selama ini, kamu. Ya. Mas, jawab saya. Selama 5 tahun, saya membiarkan kalian percaya saya tidak punya apa-apa. Saya ingin tahu, apakah kalian mencintai saya atau hanya mencintai uang yang bisa kalian ambil dari saya? Sekarang saya sudah tahu jawabannya. Rangga melangkah mendekat. Suaranya mulai memohon. Maya, dengarkan aku. Kita bisa perbaiki ini. Aku tidak tahu soal rumah itu. Sungguh. Tapi kamu tahu soal pinjaman 100 juta atas nama saya, kan? Mas, tanya saya, tenang. Wajah Rangga berubah. Apa maksudmu? Tanda tangan saya yang kalian palsukan untuk mengajukan pinjaman. Saya punya buktinya. Saya punya bukti tanda tangan itu palsu. Saya menatapnya dalam-dalam. Itu namanya pemalsuan dokumen. Mas, itu pidana. Seisi ruangan menahan napas. Rangga mundur selangkah. Wajahnya kehilangan seluruh warnanya. Saya merobek surat penjaminan itu menjadi 2. Lalu menjadi 4. Saya menjatuhkan potongannya ke lantai marmer yang mengilap. Saya tidak akan menanggung utang ini. Tidak sekarang, tidak selamanya. Di tengah keheningan itu, satu suara terdengar dari belakang ruangan. Suara yang berat dan tenang. Pak Hartono, maaf, kata Pak Hartono, melangkah maju. Semua mata beralih kepadanya. Saya rasa saya dan keluarga saya juga perlu bicara. Bu Wulandari mencoba tersenyum. Pak Hartono, ini hanya salah paham kecil keluarga. Mari kita lanjutkan pesta. Pak Hartono menggeleng pelan. Bukan salah paham kecil, Bu. Saya datang ke sini karena percaya saya akan menjodohkan putra saya dengan keluarga yang terhormat. Tapi yang saya lihat malam ini adalah keluarga yang berniat menutup utang 800 juta dengan menikahkan anak gadisnya ke putra saya. Pak Hartono, tunggu.
kata Bu Wulandari panik. Tidak ada yang perlu ditunggu. Pak Hartono menoleh ke putranya. Bayu, kita pulang. Pertunangan ini batal. Bayu, yang sedari tadi berdiri terpaku, menatap Sinta dengan kekecewaan yang dalam. Lalu, dia mengikuti ayahnya keluar tanpa sepatah kata. Sinta menjerit, Bayu, tunggu. Tapi pintu sudah tertutup. Sebelum keluar, Pak Hartono berhenti sejenak di samping saya. Dia berbisik, cukup pelan agar hanya saya yang dengar. Terima kasih, Bu Direktur. Anda menyelamatkan putra saya. Saya berhutang budi kepada Anda. Lalu, dia pergi, membawa serta seluruh harapan keluarga itu untuk lolos dari kehancuran. Ruangan yang tadi penuh tawa, kini berubah menjadi medan reruntuhan. Para tamu mulai berdiri, mengambil tas mereka, berbisik satu sama lain, lalu pergi satu persatu. Tidak ada yang mau berada di tengah aib keluarga yang baru saja terbongkar. Bu Wulandari jatuh terduduk di kursi. Wajahnya yang tadi penuh kebanggaan kini hancur. Kenapa? Maya, kenapa kamu lakukan ini? Saya menatapnya. Tidak ada amarah di mata saya, hanya ketenangan yang dingin. Karena selama 5 tahun, Bu, saya menunggu satu hari di mana Ibu memperlakukan saya sebagai manusia, bukan sebagai dompet. Hari itu tidak pernah datang, jadi saya berhenti menunggu. Rangga mendekat, suaranya bergetar. Maya, kita bisa bicarakan ini. Kita keluarga. Saya menggeleng. Tidak. Mas, keluarga tidak memeras satu sama lain. Keluarga tidak menjual masa depan istrinya untuk membayar utang adiknya. Yang kita punya bukan keluarga. Itu hanya transaksi yang saya hentikan malam ini. Saya mengambil tas saya. Dari dalamnya, saya mengeluarkan satu map lagi. Map yang lebih tebal. Ini surat gugatan cerai, kata saya. Meletakkannya di meja. Sudah saya siapkan sejak lama. Besok pagi, pengacara saya akan menghubungi kalian. Dan untuk utang Sinta, silahkan diselesaikan sendiri. Saya tidak akan menyentuhnya sepeser pun. Saya berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkah saya tenang. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, punggung saya tegak. Maya, teriak Rangga di belakang saya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Saya berhenti sejenak di ambang pintu, tanpa menoleh. Saya berkata, saya sudah pergi sejak lama. Mas, malam ini saya hanya membiarkan kalian melihatnya. Lalu, saya melangkah keluar ke udara malam yang sejuk. Di belakang saya terdengar suara Bu Wulandari yang menangis dan Sinta yang berteriak histeris. Tapi semua itu terdengar semakin jauh, semakin samar. Seperti suara dari kehidupan yang bukan lagi milik saya. Mobil saya sudah menunggu di depan. Bukan mobil sederhana yang biasa mereka lihat, tapi mobil yang sesungguhnya. Saya masuk, dan sopir saya menutup pintu dengan hormat. Ke kantor, Bu, tanyanya. Ke rumah saya yang baru, jawab saya. Saya sudah lama tidak pulang ke tempat yang benar-benar milik saya. Mobil melaju membelah jalanan kota. Di kaca belakang, rumah Bu Wulandari semakin mengecil, lalu lenyap di tikungan. Menandai berakhirnya sebuah drama panjang penuh penindasan, yang kini ditutup dengan keadilan. Sepanjang perjalanan, saya menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkilauan, seolah ikut merayakan kebebasan saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bisa bernapas tanpa beban di dada. Saya teringat perempuan yang dulu menyiapkan sarapan setiap pagi dengan tangan gemetar karena takut salah. Perempuan yang makan sisa di dapur sambil menahan air mata. Perempuan yang ditertawakan di depan keluarga besar. Perempuan itu sudah tidak ada lagi. Malam ini, dia akhirnya bebas. Dan perempuan yang menggantikannya adalah perempuan yang memegang penuh kendali atas hidupnya sendiri. 3 bulan kemudian, semua sudah berbeda. Perceraian saya dengan Rangga selesai dengan cepat, karena seluruh bukti ada di tangan saya. Tidak ada satupun tuntutan mereka yang bisa berdiri di pengadilan. Bahkan, karena pinjaman palsu atas nama saya, Rangga dan Sinta harus berurusan dengan pihak berwajib. Rumah Bu Wulandari benar-benar disita.
Dia harus pindah ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Prinsip yang dulu sering dia ucapkan, bahwa kalau satu anak jatuh, maka yang lain harus mengangkat. Kini berbalik menimpanya, karena Sinta jatuh dan tidak ada lagi yang bisa mengangkat. Saya pernah mendengar dari Mbak Asih yang sekarang bekerja untuk saya, bahwa Bu Wulandari sering menangis di kontrakan barunya. Dia menyesali semuanya. Tapi penyesalan datang selalu terlambat. Sinta sendiri dikejar para penagih utang. Pertunangannya dengan Bayu batal selamanya. Nama keluarga yang dulu dibanggakan Bu Wulandari kini menjadi bahan gunjingan di seluruh lingkungan. Mobil mewahnya ditarik. Tas-tas mahalnya dijual untuk menutup sebagian utang. Dia yang dulu hidup bermewah-mewahan, kini harus belajar arti kata kekurangan. Dan Rangga, pria yang dulu merasa berhak mengatur segalanya. Kini, dia tinggal bersama ibunya di kontrakan sempit itu. Kehilangan rumah, kehilangan istri, kehilangan segalanya. Pekerjaannya pun terganggu karena kasus pemalsuan dokumen. Bukan karena saya menghancurkannya, tapi karena dia memilih sendiri jalan menuju lubang itu. Beberapa minggu setelah perceraian, Rangga sempat datang ke kantor saya. Dia berdiri di lobi, memohon untuk bertemu. Resepsionis bertanya, apakah saya mau menemuinya? Saya melihatnya dari kejauhan, melalui kaca ruangan saya. Pria yang dulu begitu angkuh, kini berdiri dengan bahu turun, memohon belas kasihan. Saya hanya berkata kepada resepsionis, katakan kepadanya, Bu Direktur sedang sibuk dan akan selalu sibuk untuk orang seperti dia. Rangga pergi dengan tangan kosong. Itu adalah terakhir kali saya melihatnya. Saya tidak merasa menang, saya hanya merasa lega. Seperti tawanan yang akhirnya keluar dari penjara bawah tanah setelah bertahun-tahun. Oh, dan satu hal kecil yang membuat saya tersenyum. Perhiasan ibu saya yang mereka curi dan gadaikan. Akhirnya bisa saya tebus kembali. Saya melacak toko tempat mereka menggadaikannya. Dan saya menebusnya dengan harga berapapun. Kini, perhiasan itu kembali ke tangan saya, tempat yang seharusnya. Pagi ini, saya duduk di ruang kerja saya yang luas, di lantai paling atas gedung firma. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar. Di meja saya, ada secangkir kopi dan setumpuk berkas perkara baru. Seorang asisten muda mengetuk pintu. Bu Maya, ada klien yang ingin bertemu. Saya tersenyum. Bukan senyum kesabaran yang dulu saya paksakan untuk menyenangkan suami yang tidak tahu diri, tapi senyum seorang perempuan yang memegang penuh kendali atas hidupnya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kesabaran bukan berarti kelemahan. Kadang, orang yang paling diam di ruangan adalah orang yang paling memahami segalanya. Dan jangan pernah merendahkan seseorang hanya karena dia memilih untuk tidak menunjukkan kekuatannya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Diperlakukan sebagai pesuruh di rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka dihormati. Menahan hinaan demi hinaan, sambil percaya bahwa bertahan adalah satu-satunya pilihan. Ada juga banyak suami seperti Rangga, pria yang menganggap istrinya sebagai sumber uang, bukan sebagai pendamping, yang berdiri di pihak ibunya, bahkan ketika ibunya salah. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulandari yang begitu takut kehilangan gengsi, sampai mereka rela mengorbankan menantu sendiri demi menjaga citra di mata orang lain. Kepada kalian semua yang sedang merasa terjebak, ingatlah, dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara seseorang mengumpulkan kekuatan, sampai tiba waktunya untuk berdiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan jika cerita ini menyentuh hati kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.